Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, sahabat-sahabat Facebook, sahabat-sahabat Villa, di mana saja sahabat berada. Api jurai kundang kanca di mana kita berada, sahabat-sahabat seperjuangan di Santana Kesultanan Cirebon, sahabat-sahabat zuriat Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati, baik yang ada di Cirebon, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Banten, maupun yang ada di Pulau Sumatera dan seluruh Nusantara. Besok adalah pemaksaan penobatan saudara Lukman Zulkaidin sebagai Sultan Sepuh ke-15, sebagai putra mahkota dari saudara Arif Nata Diningrat almarhum yang dikenal sebagai Sultan Sepuh ke-14. Oleh karena itu, hari ini saya pribadi, saya Tuan Guru Fikri Juliansyah, ini mewakili zuriat yang ada di Pulau Sumatera, memberikan pernyataan sikap bahwa kami menolak penobatan saudara Lukman Zulkaidin sebagai Sultan Sepuh ke-15 dengan alasan saudara Lukman Zulkaidin bukan trah asli Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Dan bagi masyarakat di Sumatera Selatan, sahabat-sahabat di Nusantara, hari ini saya akan belak-belakan membeberkan kenapa kami dengan tegas dan keras untuk ikut campur terhadap persoalan yang terjadi di Kasepuhan Cirebon. Tiada lain karena kami memiliki garis trah kepada Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Dan saat ini zuriat-zuriat yang ada di Pulau Sumatera ini belum bangkit, dan kami ingin mengawali kebangkitan para zuriat trah Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati, wabil khusus yang berada di kawasan budaya Jagat Besemah Libau Semende Panjang. Mengapa demikian? Keterpanggilan hati nurani ini didasari oleh Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati punya genealogis, punya turunan, punya anak cucu, punya zuriat yang ada di Sumatera bagian selatan. Baik itu yang ada di Lampung, yang silsilahnya melalui Sultan Hasanuddin, terus jalur ke bawah ke Raden Intan dan beberapa zuriat yang lain. Itu banyak di wilayah Provinsi Lampung. Sementara di Sumatera Selatan ini banyak melalui jalur Panembahan Pasarean, salah satu putra dari Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati, yaitu Panembahan Pasarean. Lalu hari ini saya akan belak-belakan mengungkap apa hubungan genealogis Jeme Besemah, Jeme Semende dengan Kasepuhan Cirebon. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendiri adat Semende atau hubungan Jagat Besemah Libau Semende Panjang bernama Puyang Awak atau Tuan Sayyid Nurkodim Al-Baharudin. Beliau tercatat dalam kitab Kagas, dalam catatan sejarah Besemah, catatan sejarah Semende, catatan Jagat Besemah Libau Semende Panjang. Beliau merupakan cicit daripada Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Bagaimana silsilahnya? Saya akan buka silsilah ini, dan ini sudah diketahui publik atau diketahui oleh sebagian besar masyarakat keturunan yang ada di Sumatera bagian selatan. Puyang Awak Tuan Said Nurkodim Al-Baharudin sebagai pencetus utama atau pendiri utama adat Semende, merupakan hubungan Jagat Besemah Libau Semende Panjang, pemerintahan demokrasi pertama di negeri ini yang berada di Dusun Perdipe atau Desa Prahudipo, Kecamatan Dempo Selatan saat ini di Kota Pagar Alam. Dan anak cucunya sudah menyebar bukan hanya di wilayah Sumatera Selatan, di wilayah Semende Kabupaten Muara Enim, juga di wilayah Semende Kisam di Oku Selatan, juga di wilayah Bengkulu termasuk Kaur, di wilayah Bintuhan, di wilayah Padang Guci, di wilayah Lampung dengan tapak-tapak jurai Semende Panjang. Lalu bagaimana hubungan Puyang Awak dengan Sunan Gunung Jati? Puyang Awak Tuan Said Nurkodim Al-Baharudin adalah anak dari salah satu putri Panembahan Cirebon, atau ibunya bernama Ratu Emas. Ratu Emas. Ibunya Ratu Emas, ibunya Tuan Said Nurkodim Al-Baharudin Puyang Awak, ini adalah istri dari Prabu Danuresia, merujuk pada silsilah Kerajaan Mataram. Jadi silsilah pemerintahan adat Jagat Besemah Libau Semende Panjang itu ini berada pada satu jalur ke Mataram, jalur lagi adalah ke Cirebon. Nah, jalur ke Cirebon ini dari ibunya, dari Puyang Awak Tuan Said Nurkodim Al-Baharudin.
Syekh Nurkodim Al-Baharudin yang juga merupakan murid daripada Syekh Abdul Alif Ansuri Asingkli Wali di Aceh, semasa dengan Syekh Burhanuddin Ulaan Pariaman, semasa dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, beliau merupakan anak Ratu Emas. Ratu Emas ini adalah istri daripada Puyang Prabu Danuresya, Prabu Danuresya atau Puyang Raja Abang, atau Eyang Raja Abang, atau Eyang Ratu Dade Abang dengan banyak julukan, tapi namanya Danuresya. Ya, Danuresya punya istri namanya Puyang Ratu Emas. Ratu Emas ini adalah anak dari Panembahan Ratu Cirebon atau Pangeran Mas Zainul Arifin. Pangeran Mas Zainul Arifin ini adalah anak dari Pangeran Suwarga atau Seda Ingkamuning. Kemudian Pangeran Seda Ingkamuning ini adalah anak Panembahan Pasarean. Panembahan Pasarean adalah anak atau putra daripada Syekh Sultan Allah Syarif Hidayatullah Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Jadi Puyang Awak adalah cicit generasi kelima dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati berputra, punya anak namanya Panembahan Pasarean. Panembahan Pasarean punya anak Pangeran Seda Ingkamuning atau Pangeran Suwarga. Pangeran Suwarga punya anak namanya Pangeran Mas Zainul Arifin atau Panembahan Ratu Cirebon. Kemudian beliau punya putri namanya Ratu Emas. Ratu Emas ini adalah ibu dari Puyang Awak Tuan Syekh Nurkodim Al-Baharudin, atau istri adalah salah satu penguasa di Kerajaan Mataram. Jadi inilah mengapa kami merasa terpanggil. Sementara saya secara genealogis juga terhubung kepada Puyang Awak, mewakili juga generasi-generasi yang lain, anak cucu yang ada di Sumatera Selatan sebagai zuriat dari Tuan Syekh Nurkodim Al-Baharudin. Jadi kami terpanggil untuk meluruskan, karena Cirebon ini adalah tanah kita juga. Tanah kita, milik warisan Sunan Gunung Jati, milik keturunan Puyang Awak, milik keturunan Tuan Syekh Nurkodim Al-Baharudin. Jadi bukan hanya milik orang-orang yang ada di Kasepuan Cirebon, apalagi di Kasepuan Cirebon saat ini adalah dihuni oleh orang-orang yang bukan aslinya terah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Artinya orang-orang yang datang, orang-orang yang luar, orang-orang yang dibentuk oleh penjajah Belanda, orang-orang yang dibentuk keturunan Snok Horgronje. Ini bukan hoax, saya siap berhadapan, saya siap dilaporkan ke polisi bahwa ini ada fakta bahwa yang sekarang berada di Kasepuan Cirebon adalah terah daripada Snok Horgronje. Dan saya banyak melihat referensi, bukti-bukti, fakta-fakta sejarah yang ada di para pakar-pakar sejarah, termasuk kemarin dari saudara Raharjo yang menjadi menganggap ataupun menunjuk dirinya sebagai pejabat pengganti Sultan Kasepuan Cirebon. Oleh karena itu, kami di Sumatera mewakili anak cucu dari Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Kalau di Sumatera Selatan khususnya anak cucu Puyang Awak Tuan Syekh Nurkodim Al-Baharudin ini menolak keras Saudara Lukman Zulkaidin yang besok dipaksakan dinobatkan sebagai Sultan Kasepuan Cirebon. Dan pastinya anak cucu tidak akan tinggal diam. Apalagi Anda memanfaatkan jasa orang-orang preman-preman seperti Subagja. Saudara Subagja ini oknum ketua LSM di Cirebon. Beraninya hanya di media sosial. Saya pada tanggal 15 Agustus 2020 saat Anda membuat ancaman di Facebook itu saya berada di Cirebon. Saya bawa bayi, saya punya anak masih kecil, saya bawa anak nomor 3 usia 2 tahun, kemudian saya bawa bayi umur 2 bulan. Saya berada di Cirebon. Tapi Anda tidak berani dan Anda tidak dapat menemukan saya. Anda ingin menghabisi saya, saudara Subagja. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih hebat daripada Anda makhluknya. Jadi silakan untuk saudara-saudara di Cirebon dan saudara di mana-mana saja sahabat berada untuk berpikir bijak. Ini bukan hanya kepentingan politik di Kasepuan Cirebon, tapi saudara Subagja juga sudah menghina Pulau Sumatera, mengatakan orang Sumatera itu sampah. Kamu tahu Subagja, di Cirebon itu banyak orang-orang Sumatera. Sekali lagi, ini bukan perseteruan antara Sumatera dengan Cirebon, Sumatera dengan Jawa, tapi Sumatera dengan Anda Subagja. Ya, saya mewakili terah Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Saya tidak takut dengan Anda, saudara Subagja. Anda berada di bawah ketek Lukman Zulkaidin, ya. Anda bersembunyi di Kasepuan Cirebon. Dan saudara Lukman Zulkaidin, saudara yang besok dipaksakan sebagai Sultan Sepuh ke-15 Kasepuan Cirebon. Dengan ini saya beserta zuriat yang ada di Pulau Sumatera menolak tegas Anda sebagai Sultan Cirebon, ya. Anda akan berhadapan dengan ranah hukum, berhadapan dengan publik, berhadapan dengan kehilangan legitimasi di Cirebon. Dan tokoh-tokoh masyarakat di Cirebon, ulama-ulama di Cirebon juga turut menolak keberadaan Anda
sebagai Sultan Sepuh ke-15. Apalagi Anda sudah membuat ancaman membunuh saya. Kemudian Anda juga membuat penghinaan terhadap Pulau Sumatera. Hati-hati. Ya. Di Jakarta banyak tokoh-tokoh pejabat publik berasal dari Sumatera, bukan hanya di Sumatera Selatan. Tapi Anda sudah merusak, sudah ada menghina marwah dari Aceh sampai Lampung, itu Sumatera. Dari Sabang sampai ke Krakatau, Lampung, itu wilayah Sumatera. Hati-hati Anda bicara subaknya. Anda beraninya hanya berada di Kasepuhan Cirebon. Kalau Anda keluar saja, ya, begitu banyaknya masyarakat di wilayah Sumatera yang ada di Cirebon, yang ada di Tangerang. Saya terima kasih mengapresiasi keluarga besar Forum Keluarga Besar Sumatera Bagian Selatan, FKBSS, melalui Kanda Maulana, saudara pengurus besar FKBSS Forum Keluarga Besar Sumatera Bagian Selatan di Tangerang, Provinsi Banten, yang juga memperjuangkan dan juga menolak pernyataan daripada saudara Subagja. Dan kami juga mengapresiasi lembaga-lembaga LSM, ada Bunda Tin juga dari Cirebon, pengusaha dari Sumatera Selatan dan dari Cirebon, yang juga turut mengawal dan mendesak supaya Polres Cirebon juga mengusut tuntas dan menangkap saudara Subagja. Jadi hari ini saya akan terus-menerus sampai Anda dipenjarakan. Dan saya yakin saya tidak sendiri, karena penghinaan Anda bukan pada sosok saya, tapi Anda mengancam saya, ingin membunuh saya, menghabisi saya. Tetapi mulut Anda sampai merusak hati warga Sumatera. Dan ini bukan hoax. Dan sahabat-sahabat di kepolisian, ini bukan hoax. Facebook saya bukan hoax. Dan ini saya bukan mengadu domba, ini kenyataan. Dan kami sudah mengumpulkan bukti-bukti hukum untuk membawa Anda ke ranah hukum. Ya. Demikian, terima kasih untuk semua sahabat. Jadi bagi Anda yang ada di Sumatera Selatan, patutlah memahami bahwa wilayah Kasepuhan Cirebon itu adalah warisan bagi anak-anak cucu Puyang Awak, anak cucu Jemu Semende, anak cucu Jemu Besmah. Jadi kalau Jemu Besmah, Jemu Semende, khususnya ada keturunan dari Puyang Awak, keturunan daripada Sunan Gunung Jati, keturunan Raden Intan yang ada di Lampung, ini kita punya tanah leluhur, namanya Cirebon. Jangan kalau kita ke Cirebon mau ziarah ke Sunan Gunung Jati, kita harus dikenai biaya, bayaran 1 juta, 2 juta. Jangan sampai kita ke Cirebon, kita seperti tamu, bukan di rumah sendiri. Dan saat ini Kasepuhan Cirebon sudah seperti tempatnya orang-orang preman, oknum-oknum preman di situ, oknum-oknum mabuk di situ, dipelihara oleh oknum Saudara Lukman Zulkaidin. Silakan kita bersiap berhadapan di pengadilan. Saudara Lukman Zulkaidin, jangankan Anda, nasab Anda, Lukman Zulkaidin sebagai Sultan Sepuh yang besok dinobatkan dipaksakan. Jangankan dengan Pangeran Heru Rusyamsi Arya Natareja, Pangeran Heru Rusyamsi Arya Natareja, Ketua Umum Santana Kesultanan Cirebon, Pangeran Kuda Putih. Saudara Lukman Zulkaidin adu nasab bukan hanya dengan Pangeran Kuda Putih yang saya sebutkan, bisa adu nasab dengan saya di pengadilan. Ya, saya siap membuktikan fakta di pengadilan bahwa Anda bukan nasab asli di Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Dan kami walaupun melalui bukan garis lurus, tapi kami merupakan terasli Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Dan bukan hanya tanggung jawab masyarakat di Cirebon, tapi tanggung jawab kita semua, keluarga besar Jagat Bersembah Libang Semende Panjang, keluarga besar Sumatera, untuk turut andil meluruskan sejarah bangsa, sejarah Nusantara. Untuk Kang Kodri Hartono, nah ini dari LSM, dari Ormas Pekat di Lampung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Inilah kelewatan jemaah menghina kita, menghina Sumatera. Kalau nak ngancam aku di Cirebon waktu itu. Aku dang di Cirebon, nak bunuh aku. Aku mbata kupe, mbata anak. Cuman dia tertangkap. Aku di posisi di Sunan Gunung Jati, malah ziarah bersama menemui Eyang Sunan Gunung Jati. Raden Dewi Setiawati, seret aja kan Tuan Guru. Orang begitu biar dia merasakan jeruji penjara. Ya, walaupun besok acara dipaksakan untuk Raden Dewi Setiawati, insya Allah kami akan tetap. Kami cari rezeki dulu, kami akan tetap. Karena proses hukum ini akan tetap terus berjalan. Apalagi sudah ada laporan dari pemuda Cirebon. Ya, ada laporan dari ormas lain untuk melaporkan penghinaan terhadap Pulau Sumatera ataupun orang dari Sumatera. Kalau saya khusus mengambil pasal pencemaran nama baik, usaha perencanaan pembunuhan, usaha penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, dan pastinya Anda melanggar undang-undang IT. Ya, kami
jema bersemah limba semenda panjang ni, jema bersemah jema semenda ini pantang digurak. Mendigura sama gini harimau. Jangan cuguk ke harimau tidur. Jangan mentang-mentang senyum, mentang senyum dai lo ini kita takut, dia takut. Jadi gara-gara ini sahabat mirsa, ini sudah kelewatan memang. Kasepuan Cirebon ini sudah sangat kelewatan. Kasepuan Cirebon saat ini bentuknya seperti PT, perusahaan perseroan terbatas. Jadi perusahaan pribadi namanya PT Keraton Kasepuan Cirebon. Padahal ini adalah warisan budaya. Warisan budaya yang harus dilestarikan untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk pribadi. Nah, ini sudah digunakan pribadi oleh oknum di Keraton Kasepuan Cirebon. Saya tidak takut berhadapan dengan Anda. Hidup hanya sebentar, hidup hanya sementara, ya. Untuk saudara yang berada di Keraton Kasepuan Cirebon, saya tidak sendiri, ya. Saya tidak sendiri dan yang meluruskan ini banyak. Saya ucapkan terima kasih untuk keluarga besar Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati, zuriat Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati yang ada di Jawa Timur, yang ada di Pasuruan, kemarin juga hadir. Kemudian yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Barat pastinya, yang ada di Banten, yang sudah berkumpul kemarin. Banyak juga zuriat Sunan Gunung Jati yang ada di Aceh. Dan Aceh juga merasa tersakiti ketika Anda, saudara Subagja, menghina Pulau Sumatera. Karena Sumatera ini besar. Bukan hanya 1-2 suku, bukan hanya 1-2 provinsi, tapi dari Aceh sampai Lampung. Ican Karta Arya Kuning. Payah kita ini bertemunya jema apa namanya? Pengkhianat jema Subagja ini. Ini boleh dia jadi bukti dia masalah video ini. Jema penjilat di Kasepuan Cirebon. Dan kenapa saudara Lukman Zulkaidin memanfaatkan ormas, ya, untuk mengawal untuk acara besok, memaksakan. Padahal kasihan sama si Arif Natadiningrat almarhum Sultan Sepuh ke-14, kasihan di alam sana tidak tenang. Dan kami juga, kalau kami tidak meluruskan, ini sudah 9 generasi. Kalau kami tidak meluruskan, kami merasa berdosa karena umur kami juga tidak lama, ya. Saya sendiri umur 41. Kalau saya umur 50 meninggal, 9 tahun lagi saya sudah kembali pada Allah. Saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tahu sejarah tidak meluruskan? Kalau sekedar Keraton Kasepuan Cirebon, ini urusan, maaf, kita bukan mengecilkan. Urusan negara ini kita juga berani mengkritisi, ya. Kalau salah, ya, jadi pemerintah kalau salah kita wajib mengkritisi sebagai anak bangsa, sebagai cinta kita kepada NKRI. Apalagi saudara yang berada di Keraton Kasepuan Cirebon. Kami mendesak Anda untuk mendengarkan apa yang sudah kami sampaikan, apa yang sudah menjadi tuntutan kami, ya. Kembalikan Kasepuhan Cirebon kepada terasli Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Ingat, ini berhadapan dengan wali Allah Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Jangan membawa nama marwah, nama beliau, nama wali Allah untuk kepentingan jabatan Anda. Sekali lagi untuk saudara Subagja, Anda tidak akan tenang. Saya jamin Anda tidak akan tenang hidup Anda karena Anda sudah berdosa, Anda bersalah. Pertama, bersalah kepada saya. Anda mengancam ingin membunuh saya. Kedua, saudara Subagja, Anda sudah melecehkan Sumatera. Hati-hati. Anda tidak akan tenang kemanapun. Secara psikologi Anda tidak akan tenang. Anda tidak akan tenang kemanapun juga. Kalau saya, walaupun saya tidak bawa anak, saya sendiri kemana saya tidak takut. Saya biasa ke Brunei Darussalam saya sendiri. Saya biasa ke Thailand sendiri. Saya biasa ke Korea sendiri. Dan saya sudah biasa ditahan. Di Korea Selatan saya ditahan biasa. Karena saya benar, saya lepas, ya. Saya pernah ditahan di Singapura. Saya benar, saya tidak takut. Saya tahun 98 diincar polisi, sniper. Saya tidak takut karena saya benar waktu itu. Nah, jadi apalagi sekarang. Jangan membangunkan harimau tidur. Ingat, banyak melawan kami ini. Jema bersemah libat Sunda panjang nih. Bagja besang busung besak. Busung besak mudah lawan suhang gitu. Tendang sekali kalau tertidur. Mabuk dah. Baik, mohon maaf. Saya sedikit emosional karena sudah saatnya. Sudah saatnya waqul jal haq wa zahaqal batil innal batila kana zahukan. Terima kasih banyak untuk semua sahabat yang sudah mengikuti live streaming pada siang hari ini. Kita siap dengan segala risiko. Pertama, saya berhadapan dengan Keraton Kasepuhan Cirebon yang saat ini diduduki oleh orang-orang yang bukan terah langsung Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Kami ucapkan apresiasi terhadap Pangeran Kuda Putih Raden Heru Rusamsi Arya Natarja. Kami mengapresiasi Yang Mulia Pangeran Raja Hempi Sultan Kaprabonan
yang juga berjuang saat ini juga dihina, dilecehkan oleh Subagja, ya. Jadi ada 3 orang yang sering dihina, dilecehkan oleh saudara Subagja ini. Subagja ini, satu Pangeran Hempi, Raja Keprabonan. Kedua, Pangeran Heru Rusamsi Aryanatareja, Raden Heru Rusamsi Aryanatareja, Pangeran Kuda Putih, Ketua Umum Santana Kesultanan Cirebon. Tadi malam kalau tidak salah, malam kemarin kalau tidak salah, beliau juga mau dieksekusi oleh oknum-oknum yang kemungkinan diutus oleh pihak Kasepuhan Cirebon. Ya, jadi ini bukan gaya-gaya demokrasi. Kita menyampaikan pendapat, datang ke Cirebon baik-baik dalam silaturahim akbar pada tanggal 14 Agustus 2020. Anda, Lukman Zulkaidin, Anda, saudara-saudara di Kasepuhan Cirebon menggunakan kekuatan ormas tertentu, menggunakan kekuatan oknum-oknum preman. Kami tidak takut itu. Hanya kami menjaga marwah Cirebon, menjaga marwah Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati, memberikan contoh akhlak dan teladan. Akhirnya Allah bukakan siapa yang salah. Sama seperti Subagja. Subagja akhirnya ada kesalahan dari perkataan ditunjukkan oleh Allah menghina Sumatera. Jadi awalnya Anda ingin mengancam saya, Subagja, ternyata kemudian Allah tunjukkan kesalahan Anda sampai mengancam ataupun menghina sahabat-sahabat, saudara-saudara dari Sumatera yang merantau ke Pulau Jawa. Jangan Anda benturkan kami dengan daerah lain, karena ini bukan sarah. Tapi kami berhadapan dengan Anda, Subagja, sebagai orang yang dipakai oleh saudara Lukman Zulkaidin. Tadi ada di situ tadi di video tadi saya dikirim oleh keluarga besar Santana Kesultanan Cirebon. Di situ ada video yang menunjukkan hari ini saudara Subagja itu ada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Hati-hati Keraton Kasepuhan Cirebon. Saudara-saudara yang ada di sana jangan menyembunyikan saudara Subagja, ya. Kapanpun dunia ini berputar, waktu ini berputar, hati-hati, hidup tidak akan lama. Pasti akan ada yang menemukan saudara Subagja. Saya karena tidak punya uang untuk melapor langsung ke Mabes Polri, karena kondisi saya juga baru pulang. Nanti suatu saat saya ada rezeki, saya ke Mabes Polri. Saya tidak ke Polres Cirebon, saya langsung ke Mabes Polri untuk laporkan saudara Subagja, ya. Mohon doanya semua sahabat-sahabat pirsa, di mana saja sahabat berada. Jadi itulah bukan karena kepentingan politik kami ke Cirebon, tapi adalah dasar karena mewakili zuriat Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati di Pulau Sumatera. Wabil khusus mewakili anak cucu daripada Sunan Gunung Jati yang ada di Sumatera Selatan. Saya hadir untuk bersilaturahim dan juga meluruskan sejarah Kasepuhan Cirebon. Dan ini telah tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi, bukan kita datang ada kepentingan untuk merebut Kasepuhan Cirebon, merebut jabatan, tidak. Karena saya, Pangeran Kuda Putih Raden Heru Rusamsi Aryanatareja sebagai Ketua Umum Santana Kesultanan Cirebon, Pangeran Hempi Raja Keprabonan, mereka orang-orang yang punya niat nurani, niat hati yang tulus untuk memperjuangkan marwah leluhur dan meluruskan sejarah. Jadi bukan kami ingin mengambil kekuasaan, tidak, tapi kembalikanlah terah itu kepada terasli Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati, ya. Karena ini adalah tugas kami semua, tugas kita semua untuk meluruskan dan tidak perlu takut dengan apapun dan siapapun. Karena hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Semoga sahabat-sahabat di Pulau Sumatera juga dapat ikut melaporkan secara hukum. Kita tidak boleh membuat kekerasan ataupun permusuhan daerah. Ini bukan masalah daerah, tapi masalah oknum Subagja yang menghina Pulau Sumatera. Jadi kita keterwakilan Pulau Sumatera silakan melaporkan ke ke kepolisian agar dan juga mendesak supaya Polres Cirebon segera mengusut kasus ini, menangkap saudara Subagja. Ini berselimut sepertinya. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Ya, tidak perlu takut. Tidak ada yang kebal hukum. Apalagi sekedar ketua LSM. Kami pembina juga, pembina LSM. Jadi tidak perlu takut dengan saudara Subagja. Baik, saya akan sapa semua sahabat yang sudah hadir. Terima kasih untuk Kades Pelakat, Kecamatan Sumedara Ulu, Kabupaten Muara Enim, Don Vito, ya, Ikhwan Herwin Shah, Al-Fatih, Sapone Safari, Ana Zahri, Damsir, terima kasih. Muhammad Ezi, terima kasih doanya. Nadra Al-Bamumin, Assalamualaikum Kang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
keluarga besar di Kaur, Bengkulu, di Bintuhan, di Padang Guci, dan di Lampung, di di Liwa, anak cucu keturunan Raden Intan. Semoga juga terus bergerak mengawal proses ini, karena besok itu akan dipaksakan penobatan saudara Lukman Zulkaidin. Sedangkan rakyat dan juga tokoh-tokoh ulama pesantren sudah tidak ada kepercayaan atau legitimasi. Dan terima kasih kepada keluarga besar Keraton Kanoman, keluarga besar Keraton Kacirebonan, keluarga besar Keraton Keprabonan yang sudah memberikan statement menolak dukungan ataupun menolak saudara Lukman Zulkaidin sebagai Sultan Sepuh ke-15. Dan ulama-ulama di Cirebon, saya terima kasih. Terima kasih banyak semua. Dan untuk sahabat-sahabat di Santana Kesultanan Cirebon, tetap semangat. Untuk saudara yang ada di luar kota yang juga hadir, untuk para kuasa hukum, para sahabat-sahabat pejuang tangguh dalam meluruskan sejarah Nusantara, kami ucapkan terima kasih. Ape jurai kundang kaci di mana kita berada. Salam sedulur, salam sejurai. Kita menyatukan bangsa ini dengan apa? Dengan memahami sejarah. Sehingga walaupun kami jemu besemah, kami jemu semende, ternyata terkait dengan Cirebon, terkait dengan Mataram, terkait dengan Aceh Darussalam, terkait dengan Brunei Darussalam, terkait dengan Mindanao, terkait dengan Majapahit, terkait dengan beberapa kerajaan Nusantara. Dan ini membuat kita bersatu, bukan untuk bentrok. Ya, jadi adanya persoalan yang dari Keraton Kasepuhan Cirebon ini, hikmahnya adalah kita membuat bisa bersatu. Artinya orang Sumatera bisa bersatu. Kemudian kita tahu sejarah bahwa ternyata anak cucu Kanjeng Sunan Gunung Jati bukan hanya di Cirebon, tapi ada di Tangerang Provinsi Banten, ada di Bandung Jawa Barat, ada di Jakarta, ada di Sumatera Selatan, ada di Lampung, ada di Aceh Darussalam, ada di Melaka, dan banyak sekali. Terima kasih, mohon maaf saya tidak bisa menyapa semua sahabat karena keterbatasan kami untuk membacakan juga yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Jadi walaupun kami ini jemaah kita, jemaah besemah Libang sebenarnya, kami juga ada keluarga besar Santana Kesultanan Cirebon. Jadi karena memang ada hubungan keterkaitan dengan Cirebon, dan hubungan ini bukan hubungan politik, tapi hubungan genealogis, hubungan keturunan. Untuk yang baru hadir, kita akan uraikan kembali apa hubungan jemu besemah. Hubungan jemu besemah, hubungan jemu semende dengan Kasepuhan Cirebon. Jadi salah satu tanah semende ataupun tanah jagat besemah. Karena kalau dalam sejarah jagat besemah itu, bahwa jagat besemah itu dari pagar alam itu sampai ke perbatasan Aceh dan sampai ke perbatasan Jawa. Dan Cirebon ini meskipun berada di Jawa Barat, sebetulnya tidak termasuk Jawa karena bahasa suku pun lain gitu. Dan secara hubungan ke genealogis ada hubungan antara Puyang Awak sebagai penyebar agama Islam di jagat besemah atau pengada atau pencetus adat bedama adat semende, itu merupakan cicit dari Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati atau Sultan Cirebon. Nah, jadi banyak sekali hubungan jagat besemah ini dengan kerajaan kesultanan di Nusantara, bukan hanya kepada Cirebon. Jadi harus kita paham sehingga kita dapat sejarah yang sebenarnya dan kita merasa punya saudara di mana-mana dan membuat Indonesia atau NKRI tetap bersatu. Jadi sahabat mirsa, kembali saya uraikan juga ada satu persoalan pelik yang terjadi di Kasepuhan Cirebon. Artinya kenapa ini juga kami turut serta untuk meluruskan sejarah Cirebon. Pada masa Sultan Sepuh kelima, Pangeran Matangaji, Sultan Matangaji atau Pangeran Matangaji, Sultan Sepuh kelima, ini Sultan Sepuh kelima atau Pangeran Safiuddin Matangaji ini dibunuh. Ada peristiwa pembunuhan dan itu tercatat dalam sejarah. Dan ini fakta sejarah. Bahkan bukti pedang yang dipakai untuk membunuh Sultan Matangaji itu ada sampai sekarang dan sudah kami buka di tanggal 14 Agustus 2020 pada saat silaturahim akbar Zuriat Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati, dan itu sudah kami buka. Nanti saya akan buat video tentang keris yang digunakan ataupun senjata yang digunakan untuk membunuh Pangeran Matangaji atau Sultan Sepuh ke-5. Jadi memang sudah ada dari sananya, dari sejarah ini yang dihianati. Nah, kemudian
Kesultanan Cirebon ini sudah dipegang oleh orang-orang yang bukan terah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dan untuk jelasnya bisa dilihat di channel YouTube-nya Padusaka TV, kemudian juga Seni Bela Diri Al-Hikmah ataupun di SKC TV. Jadi kami membuat video-video untuk meluruskan sejarah. Jadi ada pembunuhan terhadap Sultan Sepuh kelima, yaitu Pangeran Safiuddin Matangaji. Jadi sementara saat ini besok itu adalah Sultan Sepuh ke-15. Sultan Sepuh ke-15 yang dipaksakan. Sedangkan tidak ada pengakuan daripada zuriat Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, sahabat mirsa, sahabat di mana saja sahabat berada, sebagaimana kami sebutkan tadi bahwa Buya Awak Tuan Said Nurkodim Al-Baharudin atau pencetus adat Bedah Besemende atau hubungan jagat pemerintahan demokrasi pertama di negeri ini, pemerintahan jagat Besemahli Besemende Panjang. Beliau ini punya ibu namanya Ratu Emas. Ratu Emas. Nah, Ratu Emas ini anak dari Sultan Pajang, anak Prabu Adiwijaya. Nah, jadi kita terhubung juga dengan kerajaan Pajang. Jadi ibunya ibunya Puyang Awak itu Puyang Ratu Emas. Nah, ibunya Puyang Awak, Puyang Ratu Emas. Tuh, kalau ke atas itu silsilahnya kepada Sultan Pajang. Nah, Pangeran Mas Zainul Arifin atau Panembahan Ratu Pakungwati I ini, Pangeran Mas Zainul Arifin, dia itu punya anak yang saya sebutkan Puyang Ratu Emas. Ratu Emas ada anak Tuan Said Nurkodim Al-Baharudin ataupun Puyang Awak. Jadi adat Semende maupun pemerintahan jagat Besemahli Besemende Panjang ini pengaruh daripada Cirebon, karena cucu kandung dari Pangeran Mas Zainul Arifin. Pangeran Mas Zainul Arifin. Jadi Pangeran Mas Zainul Arifin atau Panembahan Ratu atau Panembahan Ratu Pakungwati, di mana beliau bertahta tahun 1568 sampai 1649. Jadi Panembahan Ratu Cirebon atau Pangeran Mas Zainul Arifin ini memerintah 1568 sampai tahun 1649 miladiah. Ini adalah kakek daripada Puyang Awak Tuan Said Nurkodim Al-Baharudin. Kemudian Panembahan Ratu Pakungwati I atau Pangeran Mas Zainul Arifin itu anak Pangeran Seda Ingkamuning. Jadi sekali lagi, Pangeran Mas Zainul Arifin itu anak Pangeran Seda Ingkamuning atau Pangeran Suarga. Tapi beliau tidak naik tahta karena beliau wafat sebelum naik tahta. Lalu Kasepuhan Cirebon, Kesultanan Cirebon ini naiklah seorang yang bernama Fathahillah, yang kita kenal dengan Fathahillah, panglima dari Samudra Pasai, dan beliau menjadi pejabat Sultan Cirebon, menggantikan Pangeran Dipati Cirebon atau Pangeran Suarga atau Pangeran Seda Ingkamuning yang wafat. Jadi karena beliau ini adalah menantu dari Fathahillah. Jadi Pangeran Seda Ingkamuning atau Pangeran Suarga ini menantu dari Fathahillah, yaitu panglima dari Samudra Pasai, di mana dalam sejarah Nusantara bahwa Fathahillah atau bernama lengkap Said Maulana Fadlullah Al-Khan itu merupakan panglima perang di 3 kerajaan ataupun kesultanan, yaitu Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Cirebon. Jadi Fathahillah ini merupakan panglima perang di 3 kerajaan setelah Samudra Pasai. Dari Samudra Pasai, saat Samudra Pasai diserang oleh Portugis, beliau hijrah ke Jakarta untuk menyelamatkan Jakarta melawan Portugis. Jadi selamatlah Batavia waktu itu, belum Jakarta, namanya Batavia. Beliau dikenal dengan Pangeran Jayakarta. Fathahillah kemudian diangkat juga menjadi panglima perang Kesultanan Banten. Jadi selain Demak, Banten, dan juga panglima di Cirebon. Lalu beliau naik takhta menggantikan Pangeran Seda Ingkamuning atau Pangeran Suarga. Ini Pangeran Suarga atau Seda Ingkamuning ini menantu dari Fathahillah. Jadi ayah mertuanya Fathahillah tadi, Said Maulana Fadlul Al-Khan, menggantikan tahta di Kesultanan Cirebon menjadi pejabat Sultan Cirebon. Jadi ini ada hubungan ke Aceh, ke Samudra Pasai. Nah, saya pribadi, saya punya hubungan di 3 jalur. Nah, salah satu jalur berikutnya selain kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati, saya adalah zuriat langsung dari Fathahillah, Said Maulana Fadlul Al-Khan, melalui garis anaknya Kiai Bagus Abdurrahman. Anaknya ini keturunannya banyak di Palembang yang menjadikan yang bergelar-gelar Ki Agus. Rata-rata mayoritas adalah keturunan Kiai Bagus Abdurrahman bin Said Maulana Fadlul Al-Khan atau Fathahillah. Jadi orang-orang di Palembang, di kota
kota Palembang Darussalam yang bergelar Ki Agus ini punya tanggung jawab juga untuk membela Cirebon, untuk kita meluruskan sejarah Cirebon. Para Ki Agus di Palembang ini adalah keturunan Kiai Bagus Abdurrahman. Ki Agus Abdurrahman bin Syed Maulana Fadullah Alkan atau Fatahila. Nah, di situ. Jadi saya punya jalur ke sana melalui jalur ibu. Nah, yaitu ibu saya Kartati binti Ki Agus Bastari bin Ki Agus Abdul Hamid bin Ki Agus Abdurrahman, yang Ki Agus Abdurrahman ada peninggalannya ataupun rumah kediamannya di Palembang, di Serengam. Jadi saya punya jalur juga kepada Fatahila sebagai pejabat Sultan Cirebon selain pada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, itulah sejarah kenapa kami dengan getolnya ataupun dengan semangat untuk meluruskan sejarah Cirebon, karena kami adalah keluarga besar Santana Kesultanan Cirebon itu sendiri. Walaupun kami jemu Semah, walaupun kami di jemu Semende, tapi kami punya tanggung jawab moral karena nenek puyang kami itu keturunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kanjeng Sunan Gunung Jati pun dari Aceh, Samudra Pasai. Ya, jadi silsilahnya ke atas. Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati bin Syarif Abdullah Al-Ummatuddin Azmatkan bin Sayyid Ali Nur Alam bin Syekh Jamaluddin Husain Al-Kubro. Dan disinilah terhubung dengan para wali-wali songo. Demikian pemirsa, saya jelaskan agar pemirsa tidak salah paham tentang perjuangan kami. Kenapa kami luruskan Cirebon? Karena ini kami adalah bagian dari keluarga besar Santana Kesultanan Cirebon, keluarga besar daripada zuriat Kanjeng Sunan Gunung Jati. Memang terah saya asli laki-laki, garis laki-laki ke Atung Bungsu. Ke-24 saya pendiri Jagat Besma. Jadi keturunan laki-laki ke Atung Bungsu. Tapi di jalur ke-9 ke Puyang Awa itu ke Sunan Gunung Jati. Jadi misah di jalur ke Pangeran. Kalau saya nanti misahnya nanti di silsilahnya Puyang Kiai Mas Junjungan, ayah daripada Depati Kiai Raja Pajar Bulan Semendara Ulum Warenim. Jadi namanya Kiai Mas Junjungan, punya istri cucunya Puyang Awa Tun Syed Nurkodim Al-Baharudin. Dari situlah nyambung kepada Sunan Gunung Jati. Kalau garis lurus menjadi keturunan laki-laki langsung, garis langsung ke-24 dari Puyang Atung Bungsu. Saya harus selesaikan nasab, luruskan nasab sehingga tidak ada fitnah-fitnah di sana sini ataupun perkataan-perkataan kenapa harus ikut campur. Ini kan bukan tanah kita. Cirebon adalah tanah Besmah, Cirebon adalah tanah Semende. Demikian sahabat pemirsa, ini adalah tanggung jawab bersama. Ya, jadi Cirebon adalah milik kita, wong di Palembang. Ki Agus di Palembang ini ya punya tanah leluhur di Cirebon juga, yaitu di Kasepuan Cirebon. Ya, demikian sahabat pemirsa, mohon maaf atas belak-belakan kami mengungkap sejarah dan juga siap berhadapan dengan saudara Subagja maupun dengan saudara Lukman Zulkaidin. Saya tidak akan berhenti sampai di sini. Saya hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.